Halo Halo guys. guys. Jadi kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Ekonomi Industri akan melakukan wawancara ke PT Wibawa Matra. Jadi PT ini bergerak di bidang suku cadang dan juga spare part motor. Dan juga kami di sini mereka melakukan penjualan sepeda motor. Jadi yuk ikutin keseruan kami untuk mewawancarai PT Wibawa Matra. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bintang Putrandika dan anggota kelompok saya itu ada Iran Farezi, Arnita Amiraziah dan juga Umi Reza Amanda. Jadi kami di sini akan mempresentasikan atau membuat video presentasi tentang wawancara kami atau hasil wawancara kami terhadap PT Dwipa Matra. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan ataupun latar belakang dari penelitian atau wawancara kita sendiri. Yang dimana Provinsi Lampung itu kan merupakan salah satu wilayah dengan permintaan sepeda motor yang sangat tinggi, didukung oleh pertumbuhan penduduk yang sangat stabil, mobilitas masyarakat antar kota, serta aktivitas ekonomi yang tersebar dari sektor pertanian, industri, hingga pariwisata. Dalam konteks Provinsi Lampung, PT Tunas Dwipa Matra ini hadir sebagai main dealer resmi sepeda motor yang telah beroperasi sejak 1978. Sebagai main dealer, Tunas Dwipa Matra ini memegang peranan strategis dalam mendistribusikan unit motor, menyediakan layanan servis, serta menjamin ketersediaan suku cadang dan juga menjalankan berbagai program promosi dan pemasaran. PT Dwi Patra sendiri tidak hanya sekadar menjalankan distribusi produk saja, tetapi juga menerapkan berbagai prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi industri. Lalu, untuk rumusan masalah dari penelitian kita pada saat ini adalah yang pertama kami ingin mengetahui atau adanya struktur pasar dan juga posisi dari PT Tunas Dwi Pematra ini dan juga kami mengenai kebijakan harga, kebijakan produk, promosi, dan juga pemasaran serta bentuk kerjasama tim dari PT Tunas Dwi Pematra itu. Lalu tujuan penelitian kami itu adalah mengetahui struktur pasar Tunas Dwi Pematra, menganalisis kebijakan perusahaan, serta menjelaskan bentuk kerjasama eksternal dari PT Dwi Pamatra. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama sendiri ada struktur pasar. Jadi untuk struktur pasar sepeda motor atau Honda Astra ini sendiri adalah pasar oligopoli, yang mana pasar oligopoli adalah eh, pasar yang di mana itu hanya ada beberapa bisnis yang menyadari bahwa tindakan mereka lah yang akan mempengaruhi perilaku dari para pesaingnya. Jadi setiap keputusan yang strategis seperti penetapan harga, peluncuran produk baru, membuat kampanye promosi, itu harus dilakukan secara mandiri tanpa mempertimbangkan reaksi pesaing. Selanjutnya merek-merek besar seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki itu adalah salah satu pesaing-pesaing terberat ya dari Honda sendiri, karena merek-merek tersebut juga besar dan mendominasi pasar nasional. Tapi tetap eh, berdasarkan data dari IC sendiri menunjukkan bahwa Honda ini menguasai sebagian pasar pangsa pasar nasional itu sebesar 78 sampai 80%. Ini angka yang gede sekali ya. Sementara Yamaha itu mengikuti dengan sekitar 17 sampai 20%. Jadi dua merek tersebut aja itu udah lebih dari cukup untuk 90% pangsa pasar yang menunjukkan struktur oligopoli yang sangat ketat. Terus persaingannya itu lebih banyak melalui layanan dan promosi. Seperti yang mana artinya persaingannya itu lebih banyak ke kebijakan non harga ya. Kayak melalui peningkatan kualitas layanan dan meningkatkan promosi seperti iklan dan lain sebagainya. Terus untuk gambaran umum perusahaannya sendiri, dealer resmi Honda ini menjunjung tinggi yang namanya pelayanan ya, yang mana layanan sendiri itu ada 3S, sales, service, dan spare part. Jadi di sana itu bisa melayani yang namanya servis berkala, terus ada untuk spare part, penggantian spare part juga di sana udah lengkap ya. Terus fokusnya itu juga pada kenyamanan pelanggan dan layanan purna penjual. Jadi kenyamanan pelanggan itu sangat di
utamakanlah di sana. Terus kontribusinya pada ekonomi lokal, seperti mereka menerima magang dan lapangan kerja. Karena untuk yang kita wawancari sendiri, di Honda Astra di Kampung Baru itu, dia kerjasama dengan SMK 2. Jadi untuk murid-murid siswa-siswa yang berjurusan TBSM, itu mereka bisa melakukan praktek kerja lapangan atau PKL itu di sana, dan itu juga setahu saya bakal ada nilainya gitu, dan ada jadwal piketnya juga kemarin di sana itu. Selanjutnya untuk strategi pemasaran itu, yang pertama ada promo dan diskon rutin, pemasaran digital seperti melalui IG, FB, WA, dan lain sebagainya. Terusan ada event juga seperti test ride, pameran, mereka juga punya komunitas gitu ya. Jadi sering mengadakan event-event. Selanjutnya ada CRM atau peningkatan servis otomatis dan fokus pada hubungan kepada pelanggan. Jadi itu struktur pasar, gambaran umum dan strategi pemasarannya. Selanjutnya akan dijelaskan seperti kebijakan harga, strategi kualitas layanan dan kerjasama eksternal oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu kebijakan penetapan harga. Menurut Kotler dan Keller, mendefinisikan penetapan harga sebagai proses menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh manfaat dari suatu produk atau layanan. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara kami kepada PT Tunas Dwipa Matra, mereka itu menentukan harga atau menetapkan kebijakan harganya itu yang dilakukan yaitu yang pertama, Astra Honda Motor menetapkan harga OTR atau on the road untuk setiap dealer resmi Honda di wilayah tertentu. Jadi mereka itu tidak bebas menentukan harganya. Yang kedua yaitu PT Astra Honda Motor ini dapat memberikan promosi dengan melakukan potongan harga, cashback atau paket bundling tertentu selama harga dasar pabrikan itu tidak diubah. Yang selanjutnya yaitu untuk penjualan kredit, komponen harga seperti DP atau uang muka dan angsuran bulanan itu ditentukan oleh perusahaan atau leasing. Nah, yang terakhir yaitu PT Tunas Dwipa Matra juga itu menetapkan kebijakan harga itu untuk layanan purna jual seperti perawatan, pembelian suku cadang melalui daftar harga resmi. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk strategi menjaga kualitas layanan. Nah, strategi menjaga kualitas layanan juga merupakan salah satu komponen penting. Nah, menurut Kotler dan Keller mendefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi atau melampaui harapan pelanggan terhadap layanan yang mereka berikan. Jadi kualitas layanan di dealer sepeda motor itu tidak hanya mencakup layanan teknis seperti servis kendaraan, tetapi juga interaksi karyawan dengan pelanggan, kenyamanan lokasi, dan ketetapan pelayanan. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami kepada PT Tunas Dwipa Matra, meningkatkan atau menjaga kualitas layanan itu dengan yang pertama yaitu PT Tunas Dwipa Matra selalu mengikuti standar operasional prosedur atau SOP Honda selama perawatan, pemeriksaan, dan servis motor untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur tadi. Nah, yang kedua yaitu perusahaan menawarkan ruang tunggu yang nyaman untuk membuat pelanggan nyaman saat menunggu perawatan. Yang ketiga, menetapkan atau menerapkan sistem antrian digital dan meningkatkan servis yang dikirim bisa melalui WhatsApp ataupun SMS untuk mengurangi waktu tunggu dan memastikan bahwa pelanggan itu tidak terlambat dalam melakukan perawatan berkala. Yang keempat, memprioritaskan keramahan dan profesionalitas karyawan saat memberikan informasi dan menangani keluhan. Selanjutnya yaitu kerjasama eksternal. Kerjasama eksternal ini sangat penting bagi PT Tunas Dwipa Matra untuk beroperasi dan berkembang sebagai dealer resmi Honda. Nah, PT Tunas Dwipa Matra ini dalam bekerja sama eksternal, dia bekerja sama dengan sekolah kejuruan dengan jurusan teknik sepeda motor, terutama untuk SMK-SMK di wilayah tersebut. Nah, proses kerjasama ini itu bisa mencakup magang, pelatihan, dan rekrutmen teknisi serta pendidikan berkeselamatan
keselamatan berkendara atau safety reading. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara kami dengan PT Tunas Dwipa Matra itu menunjukkan bahwa kerjasama eksternal itu memiliki dua keuntungan. Yang pertama yaitu sekolah mendapatkan tempat praktik bagi siswa dan PT Tunas Dwipa Matra juga mendapatkan calon tenaga kerja yang lebih siap. Nah, yang selanjutnya yaitu sebagai bagian dari pendekatan untuk meningkatkan citra perusahaan, PT Tunas Dwipa Matra juga membangun hubungan dengan pemerintah dan komunitas seperti kegiatan safety reading, kampanye tertib lalu lintas, dan kegiatan sosial di lingkungan sekitar dilakukan dengan kerjasama dengan kepolisian dan dinas terkait. Jadi secara keseluruhan dalam bentuk kerjasama eksternal ini, PT Tunas Dwipa Matra juga menunjukkan kemampuan bisnis untuk menggunakan jaringan bisnis untuk meningkatkan daya saing. Jadi melalui jaringan kerjasama yang luas ini, PT Tunas Dwipa Matra itu tidak hanya menjalankan fokus pada penjualan dan layanan, tetapi juga membangun hubungan yang strategis yang menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya PT Tunas Dwipa Matra ini berada di dalam pasar oligopoli dengan dominasi produk dari Honda. Untuk kebijakan perusahaan, dia mengikuti dari PT Astra Honda Motor. Namun, promo yang dilakukan pada saat penjualan kepada customer bersifat fleksibel. Nah, di PT Tunas Dwipa Matra ini mulai dari layanan 3S, SOP, dan CRM yang dilakukan mampu meningkatkan loyalitas pelanggan dan kerjasama eksternal, dan juga membantu memperkuat jaringan serta kualitas sumber daya manusianya. Saran dari kelompok kami, PT Tunas Dwipa Matra ini dapat memperluas digitalisasi layanan, meningkatkan pelatihan karyawan, memperkuat kemitraan dengan komunitas dan juga sekolah-sekolah, serta membuat promosi yang lebih kreatif. Sekian. Halo guys. Jadi kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Ekonomi Industri akan melakukan wawancara ke PT Wibawa Matra. Jadi PT ini bergerak di bidang suku cadang dan juga spare part motor. Dan juga kami di sini mereka melakukan penjualan sepeda motor. Jadi yuk ikutin keseruan kami untuk mewawancarai PT Wibawa Matra. Dadah. Baik Pak, sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu dengan Bapak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Fadil. Saya di sini selaku Kapos di ASEPA Motor ini. Kalau boleh tahu ini nama perusahaannya apa? Kalau nama perusahaannya sih kita PT Tunas Dwipa Matra, Mas. Oh, PT Tunas Wibawa Matra. Ya, benar. Oke, kalau PT Tunas Wibawa Matra ini dia bisa nggak Bapak kita tolong jelaskan perusahaan ini bergerak di bidang apa? Kalau kita di sini kan bergerak di bidang otomotif, terutama sih di bidang sepeda motor. Berarti situ apakah menyediakan juga apa suku cadang? Kalau suku cadang sih pasti jelas, Mas. Oh iya, karena kan namanya bengkel otomotif itu kan dia ada kalanya perawatan dan kita harus sendiri cadang juga mau. Kalau boleh tahu kegiatan utamanya dari perusahaan itu apa saja? Kalau kegiatan utama, kalau di PT ini Mas, PT Tunas Dwipa Matra ini, kita itu ada di bagian showroom ataupun penjualan, pemeliharaan, perawatan sepeda motor, gitu kan, sama cuci cadang Mas. Jadi ada K1, H2 sama H3. Lalu untuk PT Wibawa Matra ini pesaing utamanya itu apa aja Pak? Kalau persaingan di bidang otomotif sih pasti ada aja Mas. Kayak belah lah. Oh iya. Nggak perlu lari kecil. Selanjutnya untuk kebijakan harga. Nah, dari PT Wibawa Matra ini gimana caranya untuk menetapkan harga? Apakah sudah ada ditentukan dari pusat atau disesuaikan per daerah beda-beda? Yang jelas sih kita menentukan di ini sih Mas, tren area sekitar. Karena kita kan nyesuaiin kebutuhan sini itu pemasarannya berapa gitu kan. Karena kalau misalnya dipatok, takutnya kan nggak ketemu gitu sama konsumennya gitu kan. Oh, dari situ apakah melihat juga harga-harga dari brand lain lalu membandingkannya? Ya, kalau kita riset dulu Mas. Jadi saya kita mapping kan dari daerah sekitar untuk menentukan harga pasar yang kita jual. Selanjutnya, apakah PT Wibawa Matra ini
punya strategi khusus kayak harga, promo, atau sistem kredit untuk menarik pelanggan? Kalau harga promo gitu, kita ada mas setiap bulannya. Yang mana itu ada di tim konan. Juga kan kita ada punya database. Nanti setelah 2 bulan setelah servis itu kan nanti kita BWL lagi. Kita ingatkan kembali kepada konsumennya, bahwasanya udah jatuh servis lah gitu ya kan. Jadi kan kita mengingatkan kembali agar konsumen itu nggak lupa. Artinya penting perawatan sepeda motor lah gitu. Berarti tetap menjaga hubungan baik dengan Nah, pelanggan apa ya? itu poin nomor pertama mas. Oh, oke, benar. Selanjutnya, apa saja sih jenis produk atau layanan utama yang ditawarkan oleh PT Yuba Matra ini selain penjualan motor misalnya atau selain servis gitu? Kalau itu sih kita nggak ada lagi sih mas, cuma kita fokus di penjualan, terus pemeliharaan kan, sama suku cadang. Ya itu sih kita fokus di bidang itu doang. Lalu apa sih Pak strategi perusahaan ini untuk menjaga kualitas produk atau layanan agar tetap memuaskan konsumen? Kalau yang pertama itu dari ini sih mas, apa namanya, sepeda motornya itu yang setelah kita servis kita akan kembali supaya gimana caranya motor setelah diservis itu aman, tanpa ada masalah, tanpa ada inilah yang bakal baik lagi lah gitu lah. Jadi memberikan yang terbaik ya Pak? Iya, jelas. Lalu strategi pemasaran apa yang dilakukan oleh PT Yuba Matra ini Pak? Apakah dalam bentuk media sosial atau mengadakan event atau ada jaringan dealer dengan itu? Kalau promosi itu kita ada media sosial mas, kita update juga di akun media sosial kita di TikTok, Instagram, itu kita update itu. Terus kayak event pastinya kita waktu event kayak join sama kelurahan gitu kan, kursi atau gimana gitu sih. Lalu kalau PT Yuba Matra ini apakah terbuka gitu Pak? Kalau apabila ada pengajuan sponsor misalnya dari event apa suatu event? Kalau itu sih bukan kita mas, makanya kita pengajuin dulu pada yang atas sana gitu kan. Kita bikin proposal, kalau misalnya diakuin ataupun oke gitu kan, asli sih enak. Lalu selanjutnya, tadi kan Bapak sempat mention ada media sosial nih Pak ya. Ya, Nah, bentuk promosi yang paling sering dilakukan atau paling efektif untuk menarik minat konsumen itu biasanya apa? konten mas. Konten yang Ya, karena sekarang ini zamannya media sosial kan, Benar. apalagi konten itu sangat penting sih. Ini kayak kita bikin konten yang menarik lah, yang dimana itu mengingatkan tempat artinya servis lah mas. lalu yang terakhir nih Pak, apakah PT Yuba Matra ini memiliki kerjasama dengan pihak lain seperti leasing, sekolah, atau pemerintah? Jika iya, bentuk kerjasamanya seperti apa? Kalau di penjualan itu kita kerjasama mas dengan pihak leasing lah, beberapa pihak leasing. Terus kalau di servisnya atau di bengkel, nah kita juga kerjasama juga dengan pihak sekolah, bersama gitu. Nah terus kayak kelurahan, terus kayak PT pabrik itu kita ngadain bersama, yang dimana kita ada jarak hubungan konsumen lah gitu kan, terkait dengan pelayanan kita, sangat servis lah. Baik, mungkin cukup Pak informasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan waktunya Pak. Terima kasih banyak. Ya, itu dia wawancara kami dengan PT Yuba Matra dengan Bapak Adi yang sangat-sangat informatif sekali. Jadi itulah hasil dari wawancara kami yang untuk memenuhi mata kuliah ekonomi industri. Sekiranya cukup wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.